Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ira. Apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Baik, Ya, Pak. Alhamdulillah. baik, Bu Ira. Ini terkait dengan program sekolah juga, yaitu bahwa kita juga punya semacam controlling atau kontrol pada guru berkaitan dengan sejauh mana guru di dalam eh, pengembangan pembelajarannya yang nanti berpihak pada murid. Oleh karena itu, sekolah kita yaitu SD Putra 1 itu selalu mengadakan kegiatan observasi atau supervisi akademis setiap yang diselenggarakan setiap semester, bahkan dalam satu semester kita memprogramkan 2 kali setiap guru. Nah, oleh karena itu eh, pada saatnya nanti Bu Ira kita juga akan melakukan observasi ya untuk pengembangan kompetensi guru juga termasuk Bu Ira. Nah, oleh karena itu nanti Bu Ira kita apa namanya melakukan observasi kegiatan observasinya. Nah, menurut Bu Ira sendiri ini ya, jadi terkait dengan kegiatan observasi itu nanti yang ingin apa namanya dicapai oleh Bu Ira atau apa yang diinginkan dalam kegiatan observasi itu selain tadi saya sampaikan itu memang selain program sekolah mungkin dari sisi Bu Ira sendiri dalam nanti saya akan melakukan kegiatan observasi pada Bu Ira ini nanti Bu Ira itu menginginkan eh, hal seperti apa dari hasil observasi itu gitu Oke, terima kasih Pak Muji. ya. Jadi dari observasi yang nantinya akan Pak Muji lakukan, Ya, tentunya itu sebagai bahan refleks saya Pak nantinya. ya. Jadi ketika pembelajaran mungkin ada permasalahan-permasalahan yang timbul. Nah, nanti saya harapkan dari hasil observasi permasalahan itu nanti bisa dikemukakan, kemudian juga bisa cari solusinya agar Ya. pembelajaran di selanjutnya menjadi lebih baik seperti itu Pak. Baik, jadi itu ya Bu Ira ya. Jadi ingin mencari solusi-solusi atas mungkin ada beberapa permasalahan-permasalahan kegiatan pembelajaran yang mungkin sering sering dialami oleh Bu Ira. Iya. Nah, eh, nanti mungkin kala ini sudah terprogram dan terjadwal. Ini Bu Ira nanti pada saat observasi kira-kira pada mata pelajaran apa Bu? Pendidikan Pancasila, Pak. PKN ya. Iya, Iya. pendidikan Pancasila, Pak. Nah, di dalam pendidikan Pancasila atau PKN itu seperti tadi disampaikan Bu Ira, ini mungkin juga di sana ada beberapa permasalahan yang mungkin sering dihadapi dalam kegiatan pembelajaran PKN. Ini kira-kira yang sering dialami oleh Bu Ira, sering dirasakan oleh Bu Ira dalam kegiatan pembelajaran PKN itu dalam hal apa Bu? Dalam hal ini, Pak, antusias peserta didik. Oh Nah, iya. jadi keaktifan siswa, Mm-mm. kemudian keterampilan siswa berdiskusi, Mm-mm. menyampaikan hasil diskusi. Seperti itu, Pak, yang sekiranya masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Masalah-masalah yang sering muncul. Berarti antusiasme peserta didik berasa kurang begitu ya? Iya, Pak. Yang selama ini dirasakan Bu Ira berkaitan dengan antusiasme itu siswa itu sejauh ini seperti apa Bu dalam pembelajaran itu? Kok bisa berkurang itu seperti apa? Jadi saya dalam pembelajaran itu juga sudah melakukan banyak cara Pak strategi sebenarnya, Mm-mm. tapi masih ada beberapa siswa itu yang terlihat masih pasif. Jadi kurang aktif gitu loh Pak. Jadi Iya. masih kadang malah rame Oh, sendiri iya. atau malah kurang fokus. Nah, jadi bagaimana masalah itu bisa saya cari solusinya. Oh gitu. Baik. Baik, Bu Ira, nanti kita apa namanya fokus pada permasalahan siswa yang kurang antusias itu ya Bu Ira. Iya, Nah mungkin dari nanti observasi yang kita lakukan itu kalau bisa saya apa namanya eh, peroleh informasinya berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Ira nanti seperti apa Bu? Oke. Tujuan pembelajarannya di sini ada dua, Pak. Mm-mm. Yang pertama nanti melalui menyimak video, peserta Uh-uh. didik mampu mengidentifikasi hak dan Mm-mm. kewajiban sebagai anggota keluarga Mm-mm. dengan benar. Mm-mm. Kemudian yang kedua nanti melalui kegiatan diskusi, Mm-mm. peserta didik mampu menampilkan hasil Mm-mm. dari diskusinya berkaitan Mm-mm. dengan materi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, Mm-mm. baik dengan tertulis maupun lisan dengan benar. Mm-mm. Itu, Pak, tujuannya.
Baik, dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai tadi, Bu. Ini agar antusiasme peserta didik atau murid itu tinggi lah begitu. Nanti mungkin ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dari persiapan ini. Oke, tentunya saya sudah menyiapkan beberapa strategi, Pak. Mm-mm. Jadi yang pertama saya berusaha menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang Iya. saya integrasikan dengan KSE. Kemudian yang kedua saya juga menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, gitu Pak, Problem Based Learning. Kemudian saya juga menerapkan metode pembelajaran. Jadi ada tanya jawab, diskusi, kemudian penugasan. Kemudian yang selanjutnya saya juga menyiapkan media pembelajaran, Pak, yang beragam. Jadi ada video, ada gambar, kemudian juga ada teks. Itu beberapa strategi yang saya lakukan. Dari beberapa strategi yang ingin dilakukan tadi, Bu. Dan ini kan harapannya untuk nanti dapat mengatasi permasalahan yang mungkin tadi Ibu ceritakan tadi. Nah, mungkin sebelum dilanjutkan, dari berbagai macam permasalahan yang mungkin muncul dan strategi yang tadi ingin direncanakan Bu Ira. Nanti sampai saat ini dulu lah, ya, sampai saat ini dulu. Kira-kira sejauh mana antusiasme siswa, ya, antusiasme siswa dalam mengikuti perjalanan. Kalau dalam persentase itu dari mungkin murid Ibu berapa ini jumlahnya? 18. Dari 18 ini angka ketercapaian partisipasi siswa itu kira-kira berapa persen, Bu, sampai saat ini? Kalau dilihat dari rentan itu 7, Pak. Ini sekitar 70%. Iya, 70% dari. Dan yang ingin dicapai oleh Ibu berapa persen nanti? Tentunya ya saya menginginkan di maksimal ya, Pak, tapi saya rasa karena ini pertama murid baru juga, nah jadi saya ya 80-90 sudah. Ya, sudah bagus ya. Sudah bagus, Pak, seperti itu. Jadi dengan strategi yang ingin Ibu capai ingin rencanakan tadi di angka 90% harapannya nanti bisa tercapai gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya tadi kan strategi yang ingin dicapai. Kemudian fokus ya, mungkin dari berbagai macam strategi tadi, mungkin ada hal yang nanti dalam observasi itu yang sekiranya perlu sekali kita amati, fokus pengamatan kita, area pengembangan yang ingin dicapai dalam observasi tadi dalam beberapa strategi tadi, kira-kira adakah yang perlu ditonjolkan, Bu? Berangkat dari masalah tadi nih, Pak. Jadi yang area yang ingin saya kembangkan, tentunya yang pertama di antusias siswa. Jadi antusias siswa, ya. Kemudian yang kedua bagaimana saya pengelolaan kelasnya. Kemudian yang selanjutnya juga metode dan strategi yang saya gunakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira. Ini rencana-rencana yang Bu Ira ingin laksanakan dalam nanti kegiatan kita observasi. Nah, kemudian mungkin dalam persiapan mungkin faktor-faktor pendukung ya agar strategi itu dapat tercapai dengan baik itu kira-kira ada tidak, Bu? Ya, tentunya saya ingin menggunakan pembelajaran yang menyenangkan ya, Pak, berbasis IT ini. Jadi agar anak itu merasa tertarik, lebih antusias. Jadi tentunya saya juga membutuhkan dukungan atau dari pihak lain. Nanti saya akan bekerja sama dengan administrasi di sini untuk membantu kelancaran penggunaan media pembelajaran. Nanti saya akan kolaborasi dengan beliau. Baik Bu Ira, nanti dari percakapan ini nanti kita membuahkan sebuah rencana yang nanti akan kita laksanakan dalam kegiatan observasi. Kira-kira waktu observasinya kira-kira kapan, Bu? Apakah bisa hari ini atau mungkin di lain waktu? Hari ini. Hari ini sudah siap ya? Hari ini saja, Pak. Baik, terima kasih. Kalau hari ini sudah siap, secepatnya nanti kita segera akan melakukan observasi. Dan setelah ini, Bu, nanti juga tentu setelah observasi kita laksanakan, nanti ada kegiatan pasca observasi berkaitan nanti dengan refleksi ya. Nanti saya
minta konfirmasinya Bu Ira sejauh mana apa yang sudah berjalan baik dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Ira lakukan itu. Nanti kita lakukan observasi bersama, gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Mungkin percakapan hari ini mungkin dirasa cukup, mungkin tapi satu hal yang bisa Ibu peroleh dalam percakapan kali ini kira-kira apa Bu? Ya, terima kasih Pak Mugi. Jadi di praobservasi ini tentunya saya senang, saya bisa berbicara dengan Pak Mugi, saya bisa membicarakan rencana yang akan saya lakukan di observasi, kemudian nanti masalah-masalah yang timbul saya harapkan dapat mendapatkan solusi dari pembicaraan hari ini. Baik. Terima kasih Bu Ira atas partisipasinya, dan nanti kira-kira jam keberapa ya Bu nanti saya bisa datang ke kelas? Setelah istirahat ya? Baik, terima kasih Bu. Sampai jumpa nanti di kelas ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih Bu Ira. Saat ini kembali seperti janji saya tadi ya Bu Ira. Nanti setelah tadi Bu Ira melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian tadi juga sudah saya observasi. Nah, seperti kesepakatan kita sebelumnya, setelah kegiatan observasi tadi, kita lakukan kegiatan pasca observasi. Nanti kegiatannya itu ya hanya refleksi terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu Ira tadi laksanakan. Nah, terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Ira laksanakan tadi, bagaimana Bu perasaan Ibu Ira berkaitan dengan pembelajaran tadi? Ya, perasaan saya senang Pak, lega. Saya sudah merencanakan pembelajaran, kemudian tadi juga sudah saya laksanakan pembelajarannya, dan sekarang refleksi hasilnya bersama Pak. Baik Bu Ira, dari hasil apa yang sudah dilaksanakan Bu Ira tadi, menurut Bu Ira terkait dengan penerapan budaya positif, kemudian tadi juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana Bu antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran tadi? Dalam pembelajaran tadi antusias siswa bagus Pak, baik. Siswa aktif, namun masih ada beberapa siswa Pak yang masih pasif, jadi belum antusias mengikuti pembelajaran Pak. Oh iya, baik. Dari mungkin kalau di persentase, kalau tadi Bu Ira kan mengatakan kalau selama ini mungkin tingkat partisipasi siswa mungkin masih dirasa kurang ya, sekitar 70%. Kalau skala 100 kalau di persentase tadi sudah mencapai berapa persen Bu kira-kira? Tadi sudah 85% Pak. 85, berarti ada kenaikan sekitar 15% ya. Baik Bu Ira. Nah, dari kenaikan sekitar 15% dari antusiasme peserta tadi, mungkin karena disebabkan strategi yang sebelumnya Bu Ira sudah disampaikan, bagaimana penggunaan media berupa video, kemudian gambar dan sebagainya. Nah, kira-kira dari strategi-strategi yang sudah diterapkan oleh Bu Ira,
mungkin masih ada hambatan yang masih dialami Bu Ira dalam kegiatan pembelajaran tadi? Tadi saya sudah menggunakan beberapa strategi, Pak. Heeh. Tadi menggunakan berbasis masalah, Iya. namun juga masih ditemukan anak yang PBL ya? ya PBL masih belum antusias. Kemudian tadi juga ada media-media pembelajaran, ada gambar, ada video, ada bacaan, teks bacaan. Tapi tadi itu ada beberapa siswa yang antusiasnya itu masih kurang. Jadi ketika presentasi itu karena tadi itu baru perwakilan Pak prestasinya. Nah, jadi belum semua menyasar ya, semua siswa belum ya. semua itu maju ke depan. Nah, jadi yang siswa aktif ya semakin aktif, tapi siswa yang pasif itu belum terlihat. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada beberapa siswa yang belum terlihat ya, karena masih pasif begitu. Nah, mungkin dari hambatan-hambatan itu ada strategi ya, bisa dikatakan strategi untuk mengatasi hambatan itu. Contohnya tadi ada yang siswa yang masih pasif itu kok belum mulai terlihat begitu ya. Kira-kira rencana ke depan seperti apa Bu Ira? Rencana ke depannya Pak untuk presentasi diskusi ini untuk yang terdepan ya, tercepat ya Pak gitu. Kita akan menerapkan semua anggota kelompok itu maju. Nah, jadi semua berkesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi. Jadi yang belum aktif itu karena sering untuk berbicara, sering melakukan pendapat dengan teman-temannya, itu diharapkan bisa lebih aktif lagi. Kemudian selain itu saya juga merencanakan untuk mencoba menggunakan strategi atau model pembelajaran yang lain Pak. Mungkin pembelajaran yang berbasis game seperti itu, bermain peran, itu saya rasa nanti bisa untuk meningkatkan keaktifan siswa Pak. Oke. Berarti ada dua hal utama yang ingin direncanakan Bu Ira ya. Pertama, bagaimana nanti memberdayakan kelompok itu agar bisa lebih aktif ya, sehingga ketika ada siswa yang masih pasif biar lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan diskusi misalnya seperti itu. Kemudian menggunakan strategi lain, misalnya pembelajaran berbasis game begitu ya Bu ya. Nah, baik. Mungkin terkait dengan ini yang kedua tadi menarik, menggunakan strategi lain, misalnya menggunakan berbasis game. Mungkin ada faktor pendukung lain Bu untuk mendukung bagaimana Bu Ira dapat menerapkan game itu dalam kegiatan pembelajaran. Kebetulan kan ini di kelas 4 ya Pak. Saya rasa untuk penggunaan IT seperti handphone itu mungkin sudah memungkinkan ya Pak. Memungkinkan. Jadi karena anak sekarang itu seperti kecanduan game ya Pak. Nah, jadi game itu bisa saya manfaatkan untuk pembelajaran. Namun sebelumnya juga saya harus memberikan izin atau sosialisasi pada orang tua karena berkaitan dengan handphone dibawa ke sekolah. Jadi itu langkah yang ingin saya lakukan. Jadi ada sumber daya pendukungnya juga ya. Terutama dalam hal ini adalah gadgetnya, infrastrukturnya sudah mendukung ya. Apalagi mungkin di sekolah sini sudah ada wifi-nya juga sudah ya lumayan lancar lah. Dapat mungkin nanti ke depan dapat digunakan Bu Ira dalam kegiatan pembelajaran mungkin berbasis game seperti itu. Baik Bu Ira, kemudian mudah-mudahan nanti apa yang sudah direncanakan Bu Ira berkaitan dengan rencana tindak lanjut tadi, ada dua hal utama yang ingin dilakukan Bu Ira, mudah-mudahan dapat tercapai Bu Ira, dan itu mudah-mudahan nanti betul-betul dapat meningkatkan efektivitas maupun harapan Bu Ira dalam kegiatan pembelajaran, yaitu bagaimana siswa dapat aktif ya Bu ya, dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, nanti mungkin setelah kegiatan ini kita lakukan refleksi kembali Bu ya. Ketika Bu Ira tadi sudah menggunakan tindak lanjut, kemudian nanti bagaimana nanti Bu Ira menceritakan kembali mungkin bersama saya bagaimana hasilnya dari implementasi yang Bu Ira laksanakan itu. Kira-kira ini mau kapan Bu tindak lanjut yang Bu Ira lakukan? Mungkin dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan atau secepatnya atau kapan kira-kira Bu? Secepatnya Pak. Secepatnya. Minggu depan ya. Oke, baik, minggu depan nanti Bu Ira nanti akan melaksanakan rencana itu. Kemudian nanti setelah itu nanti kita konfirmasi ya bagaimana hasilnya. Nanti mungkin saya akan kembali mengkonfirmasi Bu Ira berkaitan dengan rencana yang sudah dilaksanakan tadi. Baik Bu Ira, mungkin kiranya
singkat saja cukup ini yang dapat kita bicarakan berkaitan dengan pasca observasi tadi sudah dilaksanakan di kelas. Dan sebetulnya dari catatan tambahan saya berkaitan dengan apa yang dilakukan Bu Ira tadi sebenarnya sudah sangat luar biasa sekali pembelajarannya. Bu Ira sudah mulai memunculkan apa ya, bagaimana memberikan semangat motivasi pada siswa, misalnya dengan bernyanyi dan sebagainya tadi sudah sangat baik sekali. Dan penggunaan media pun saya lihat juga sudah cukup baik. Tapi mungkin hal yang dirasakan Bu Ira ada hal-hal yang perlu ditingkatkan nanti seperti tadi sudah kita bicarakan. Nah, terakhir mungkin sebelum kita akhiri ada hal yang perlu disampaikan Bu Ira berupa apa yang kita bicarakan pada saat ini. Mungkin Bu Ira dapat memetik sebuah kesimpulan mungkin dari apa yang kita bicarakan saat ini, mungkin sebelumnya juga bisa pada saat kegiatan pembelajaran tadi. Silakan Bu Ira. Ya, terima kasih Pak Muji untuk kegiatan hari ini sangat luar biasa. Terima kasih tadi sudah mendampingi di praobservasi, kemudian observasi, kemudian sekarang di pasca observasi. Kemudian dari perbincangan hari ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa permasalahan itu dapat dicari solusinya. Nah, kemudian dari pembicaraan ini tadi saya bisa mencurahkan masalahnya, kemudian saya juga dibantu dengan Pak Muji bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Itu untuk perbaikan pembelajaran saya di kedepannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ira dan sukses untuk kedepannya dan sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Muji. Silakan dilanjutkan untuk kegiatan selanjutnya Bu Ira. Iya Pak.